Di balik lembah dan gunung yang mengelilinginya, tersembunyi kisah sebuah kota yang tumbuh dari jejak peradaban kuno. Dari aliran sungai Brantas hingga kaki Gunung Arjuna, sebuah kota yang pernah menjadi pusat kekuatan dan tempat lahirnya Kerajaan Kanjuruhan sebagai saksi bisu perjalanan panjang sejarah Kota Malang. Selamat datang di Rekam Jejak Official, tempat kita menelusuri kembali sejarah, menyingkap misteri, dan merangkai ulang kisah masa lampau. Dan inilah asal-usul sejarah dan nama Kota Malang. Pada masa prasejarah, Pulau Jawa masih dipenuhi dataran dan lautan dangkal. Di antara cekungan-cekungan raksasa itu, Malang adalah mangkok alam yang terapit oleh deretan gunung purba. Pegunungan Kapur di selatan, Gunung Kawi dan Kelut di barat, Gunung Anjasmoro, Arjuna, Welirang di timur laut, hingga Gunung Bromo dan Semeru di timur. Dahulu, gunung-gunung ini bukan berdiri terpisah. Mereka adalah bagian dari sebuah gunung api maha besar yang pernah meletus dan menghancurkan puncaknya, menyisakan kaldera luas. Cekungan itu mula-mula tak berpenghuni, hanya lahar panas, batu hitam, dan kabut belerang. Saat hujan turun selama ribuan tahun, air dari lereng-lereng memenuhi cekungan, membentuk rawa purba yang perlahan berubah menjadi sebuah danau raksasa. Dan ketika danau itu mengering, lahirlah dataran tinggi yang sekarang dinamakan Malang. Tanahnya subur oleh abu vulkanik, dialiri sungai-sungai purba seperti Sungai Brantas, Metro, Bango, dan Amprong. Dikelilingi gunung-gunung tinggi, lembah ini menjadi benteng alami yang terlindungi, strategis, dan kaya akan sumber air. Disinilah sebuah peradaban baru mulai muncul dan menjadi cikal bakal Kota Malang yang dibesarkan oleh waktu. Di sebuah dataran tinggi yang sejuk, di sisi timur lereng Gunung Kawi, di antara aliran sungai Brantas dan Metro, berdiri sebuah peradaban kuno, sebuah kerajaan yang kelak menjadi akar dari lahirnya Kota Malang. Pada abad ke-7 Masehi, di tanah yang kini kita kenal sebagai Kota Malang, berdirilah Kerajaan Kanjuruhan, salah satu pusat kebudayaan awal di Jawa Timur, tempat sejarah menorehkan jejak pertamanya. Jauh sebelum nama Malang tercatat dalam sejarah, lembah ini telah hidup, dihuni oleh para petani yang mengolah tanah subur, para perajin yang menata kehidupan, dan para brahmana yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Semuanya bernafas dalam balutan kabut pagi yang menyelimuti lembah hijau Kanjuruhan. Sumber sejarah tertua tentang Kerajaan Kanjuruhan ditemukan dalam prasasti Dinoyo, sebuah peninggalan kuno yang dipahat pada tahun 682 Saka atau 760 Masehi. Dari prasasti inilah kita mengetahui bahwa di wilayah yang kini menjadi Kota Malang pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Kanjuruhan. Raja pertama yang tercatat dalam sejarah adalah Dewa Singha, seorang pemimpin bijaksana yang menata fondasi kerajaan. Dewa Singha kemudian digantikan oleh putranya Liswa yang kelak dikenal dengan Gajayana atau dalam prasasti disebut Gajayana Lingga Jagatnata. Pada masa kepemimpinan Raja Gajayana, Kanjuruhan memasuki babak keemasannya, sebuah era ketika pemerintahan berjalan tertata, kehidupan sosial dan ekonomi tumbuh pesat, seni serta budaya mencapai puncak kejayaannya.
Wilayah kekuasaannya membentang luas dari lereng timur hingga barat Gunung Kawi, meluas ke utara dan menjangkau jauh hingga pesisir selatan Pulau Jawa. Pada abad ke-7, kawasan yang kini kita kenal sebagai Kota Malang telah menjadi sebuah teritorial yang maju, tempat peradaban tumbuh, dan jejak kunonya masih terasa hingga hari ini. Pada masa pemerintahan Raja Gajayana, sebuah bangunan suci mulai dibangun, tempat pemujaan bagi Agastya, Sang Resi Agung. Arca lama yang terbuat dari kayu digantikan oleh arca baru dari batu hitam. Sebagai simbol kebijaksanaan, keteguhan, dan kekuatan spiritual kerajaan. Di era inilah kebudayaan Hindu Shivaistis tumbuh subur, meninggalkan jejaknya dalam bentuk bangunan suci yang hingga kini menjadi saksi bisu kejayaan awal peradaban di wilayah Malang. Dan inilah transkrip dari isi Prasasti Dinoyo. Pada tahun 682 Saka, hidup seorang raja bijaksana bernama Dewa Singha, seorang pemimpin yang membawa kemakmuran bagi tanah putih Keswara. Dari garis keturunannya, lahirlah Liswa, sang pangeran, yang kelak dikenal sebagai Raja Gajayana. Ketika Dewa Singha wafat, Liswa naik tahta dan menjadi pemimpin agung dengan gelar Gajayana Lingga Jagatnata. Di masa pemerintahannya, Gajayana dikenal sebagai Raja Saleh, pemuja Maharesi Agastya, yang memberikan perhatian besar bagi para Brahmana dan bagi kehidupan spiritual kerajaannya. Melihat tempat suci Agastya yang telah tua dan rusak, sang raja yang berhati teguh memerintahkan para pemahat dan ahli bangunan untuk membangun arca dari batu hitam yang megah dan tak tertandingi. Pada bulan Margasira, di hari Jumat yang suci, di tahun yang sama, 682 Saka, bangunan suci itu didirikan. Sebuah tempat pemujaan, sebuah rumah bagi para resi dan pendeta yang diberkahi tanah, ternak, pelayan, dan rumah peristirahatan untuk tamu-tamu kerajaan. Siapapun, kerabat raja, pejabat atau bangsawan yang berani merusak anugerah suci ini akan jatuh ke dalam neraka tanpa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun bagi mereka yang setia, yang menjaga kesucian tempat ini, yang melestarikan upacara dan dharma, semoga mereka menjadi pelindung kerajaan sebagaimana dikehendaki oleh para leluhur. Isi Prasasti Dinoyo menegaskan bahwa pada masa pemerintahannya, Raja Gajayana mendirikan tempat pemujaan untuk menghormati Dewa Siwa dengan membangun arca Maharesi Agastya yang kini dapat kita temui di Candi Badut dekat Kota Malang. Di dalam candi itu tersimpan sebuah lingga dan arca putih Keswara, simbol kehadiran Agastya yang digambarkan seperti Siwa dalam wujudnya yang agung dan penuh kewibawaan. Berdasarkan sumber sejarah, Kerajaan Kalingga atau Holing yang terjadi antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Sebagai penetapan tahun tersebut bertepatan dengan masa sepeninggal Dewa Singha. Gajayana memindahkan ibu kotanya dari sebelah barat Gunung Kelut ke sebelah timur Gunung Kawi. Perpindahan itu merupakan strategi terbaik dari Gajayana, terutama jika hal tersebut dikaitkan dengan letak geografis Kanjuruhan yang berada di Kota Malang sebagai wilayah yang dihalangi barisan pegunungan dan sungai-sungai di sekelilingnya. Maka diketahui
bahwa kerajaan Kanjuruhan didirikan oleh Liswa atau Gajayana sebagai kelanjutan dari kerajaan Kalingga atau Holing yang berpusat di Bogor Prada, Desa Siman, Kesepu, Kabupaten Kediri. Penerus Gajayana adalah Utejana, putri Gajayana yang menikah dengan anak lelaki Prada Putera. Nama kota Malang diyakini memiliki keterkaitan erat dengan sejarah kerajaan Kanjuruhan, terutama bila dikaitkan dengan kondisi geografis wilayahnya pada masa lampau. Kanjuruhan berdiri di sebuah kawasan yang secara alami dikelilingi barisan pegunungan dan sungai-sungai besar, menciptakan benteng pertahanan alami yang seolah menjadi penghalang. Dalam konteks tersebut, nama Malang bisa dipahami sebagai makna simbolik yang memiliki arti sebagai penghalang, merefleksikan karakter wilayah yang terlindungi oleh alam dan sulit ditembus dari berbagai arah. Sebuah wilayah yang tidak hanya menunjukkan posisi geografis, tetapi juga menyimpan jejak historis dari peradaban kuno yang pernah berjaya di tanah ini. Pada sekitar tahun 847 Masehi, Kerajaan Mataram kuno atau Medang di Jawa Tengah yang diperintah oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan Dyah Saladu yang terkenal adil dan bijaksana. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram kuno berkembang pesat. Ia disegani oleh raja-raja lain di seluruh pulau Jawa. Keinginan untuk memperluas wilayah Kerajaan Mataram kuno selalu terlaksana, baik melalui penaklukan maupun persahabatan. Kerajaan Mataram kuno terkenal di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Wilayahnya luas, kekuasaannya besar, tentaranya kuat, dan penduduknya sangat banyak. Perluasan Kerajaan Mataram kuno itu termasuk ke Pulau Jawa bagian timur di wilayah Kanjuruhan. Tidak ada bukti atau tanda bahwa terjadi penaklukan dengan peperangan antara Kerajaan Mataram kuno dengan Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan saat itu praktis di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Mataram kuno zaman Dyah Balitung, Raja Kanjuruhan lebih dikenal dengan sebutan Rakrian Kanuruhan, artinya penguasa daerah Kanuruhan. Kanuruhan adalah perubahan bunyi dari Kanjuruhan. Daerah kekuasaan Rakrian Kanuruhan meliputi wilayah seluruh Kanjuruhan yang merupakan suatu wilayah yang luas dan membawahi berpuluh-puluh desa. Jadi kemungkinan wilayah itu dapat ditentukan hampir sama atau setingkat dengan kabupaten saat ini. Dengan demikian, wilayah Kanjuruhan membawahi desa-desa yang terhampar luas dari lereng sebelah timur Gunung Kawi hingga lereng barat Pegunungan Tengger Semeru hingga pantai selatan Pulau Jawa. Menurut sumber inskripsi dari Prasasti Dinoyo, nama-nama desa yang berada di wilayah Kanjuruhan adalah Balingawan, sekarang menjadi Mangliawan, Kecamatan Pakis; Turian, sekarang menjadi Turen, Kecamatan Turen; Tugaran, sekarang menjadi Tegaran, Kelurahan Lesan Puro; Kabalan, sekarang menjadi Kebalen Cemara Kandang; Panawijayan, sekarang menjadi Polowijen, Kecamatan Blimbing; Pubunul, sekarang menjadi Bunul Rejo. Dan daerah-daerah di sekitar Malang Barat seperti Landung Sari, Kauman, Merjosari, Dinoyo, dan Ketawang Gede. Di dalam prasasti juga disebut sebagai daerah tempat gugusan khayangan yang merupakan bangunan suci di wilayah Kanjuruhan. Sejarah Malang adalah kisah panjang tentang perubahan dinasti dan perpindahan pusat kekuasaan di tanah Jawa.
Pada masa Mataram kuno, kekuatan dinasti Gajayana memudar seiring bangkitnya dinasti Balitung di Kediri. Balitung menjadi raja pertama yang menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur sekaligus, menjadikan Malang hanya sebagai wilayah pinggiran tanpa peran politik besar. Memasuki masa kerajaan Kediri, Daha dan Jenggala, pusat kekuasaan bergeser ke timur. Malang berkembang sebagai wilayah kadipaten yang maju, terutama dalam bidang keagamaan dan perdagangan yang dipimpin oleh para Akuwu. Kemudian muncul Singhasari, sebuah kerajaan besar yang lahir dari Kadipaten Tumapel. Berawal dari perebutan kekuasaan oleh Ken Angrok, Singhasari tumbuh menjadi kekuatan besar Nusantara selama 7 generasi. Di masa Raja Kertanegara, Singhasari bahkan menolak tunduk pada Kekaisaran Kubilai Khan. Namun kejatuhan Singhasari terjadi ketika pasukan kerajaan sedang berperang jauh ke barat, membuka jalan bagi Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Di era Majapahit, kejayaan mencapai puncaknya di bawah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Malang memang bukan lagi pusat pemerintahan, namun tetap menjadi wilayah suci dan penting sebagai tanah leluhur raja-raja. Catatan kuno menunjukkan Hayam Wuruk berziarah ke tempat pendarmaan para pendahulunya di kawasan Malang, termasuk Ken Angrok. Prasasti dan arca dari masa Majapahit yang tersebar di Gunung Semeru hingga Arjuna menjadi bukti bahwa sejak berabad-abad lamanya, Malang bukan sekedar wilayah geografis, melainkan ruang sakral yang terus hadir dalam perjalanan panjang peradaban Jawa Timur. Sejak masa Hindu-Buddha, kota Malang bukan sekedar wilayah hunian, tetapi tanah suci kekuasaan. Disinilah pusat kekuasaan atau kedaton besar berdiri, menandai perjalanan panjang peradaban Jawa Timur. Pada abad ke-8 Masehi, Kerajaan Kanjuruhan menjadi yang tertua. Kedatonnya terletak di lembah Sungai Metro, pusat awal pemerintahan yang menanam akar peradaban di wilayah Malang. Berabad kemudian, pada masa Empu Sindok di abad ke-10, pusat kekuasaan Mataram kuno berpindah ke sisi utara Sungai Brantas, menjadikan Malang sebagai wilayah penting dalam struktur politik Medang. Lalu memasuki abad ke-13, Malang kembali menjadi pusat kekuasaan. Di masa Ken Angrok hingga Wisnuwardana, Kerajaan Singhasari menempatkan kedatonnya di Kutaraja, sebuah kawasan strategis yang dikelilingi sungai dan pegunungan. Dari tempat itu, Singhasari tumbuh menjadi kerajaan besar yang kelak menjadi fondasi lahirnya Majapahit. Pada masa Majapahit, terdapat juga kerajaan bawahan Majapahit yang berkedaton di lereng barat Bukit Buring yang bernama Kabalon, kini dikenal sebagai Kebalen. Dibanding wilayah lainnya, Kabalon merupakan sebuah wilayah yang paling penting, mengingat penguasanya yang bergelar Paduka Batara yang disingkat Bre adalah putri mahkota dari Raja Hayam Wuruk, yakni Kusuma Wardani. Pada masa Tunggul Ametung, Kabalon dikenal sebagai pusat perajin emas. Namun ketika Kusuma Wardani berkuasa, wilayah ini berubah menjadi kawasan paling penting di Selakan Majapahit. Dari sini, aliran kebijakan, ekonomi hingga budaya mengalir, menjadikan Kabalon salah satu simpul kekuasaan utama hingga masa akhir kejayaan Majapahit. Memasuki abad ke-17, pada masa Kesultanan Islam Mataram, di bawah kepemimpinan Sultan Agung, di tengah gelombang ekspansi, wilayah kekuasaan Mataram meluas hingga seluruh kawasan timur Pulau Jawa, dari Surabaya Selatan, Pasuruan, dan Malang, yang menjadi salah satu wilayah yang harus ditaklukkan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa penyerangan terhadap Malang terjadi pada masa kepemimpinan Adipati Ronggo Tohjiwo. Pertempuran berlangsung sengit, melibatkan pasukan yang bertahan di sebuah wilayah bernama Kutaraja. Tahun 1614 menjadi penanda
ketika pasukan Mataram akhirnya berhasil menaklukkan pertahanan kokoh itu. Runtuhnya kedaton tersebut dikenang sebagai peristiwa Kuto Bedah, secara harfiah berarti kota hancur. Nama itu bertahan hingga kini sebagai penanda jejak sejarah yang tak terhapuskan. Banyak ahli meyakini bahwa wilayah Kuta Raja kemungkinan besar adalah sisa Kedaton Tumapel sebagai pusat kekuasaan masa kerajaan Singasari dan sekaligus menjadi benteng pertahanan yang berdiri di atas Bukit Kuto Bedah. Sebuah lokasi strategis yang menjadi titik pertemuan tiga sungai besar, Brantas, Amprong, dan Bango. Dari barat, utara, hingga selatan, aliran sungai menjadi dinding alami yang sulit ditembus, sementara Gunung Buring berdiri membentengi sisi timurnya. Dengan konfigurasi alam yang demikian tangguh, Kuta Raja atau Kuto Bedah sejak lama menjadi wilayah istimewa, sebuah pusat kedaton yang terus diperebutkan dari masa ke masa, mulai dari kerajaan-kerajaan Hindu awal, kejayaan Singasari, hingga ekspansi Mataram Islam. Setelah kejayaan Majapahit meredup dan pada masa ketika pengaruh Islam mulai menyebar ke seluruh Jawa, Malang Raya memasuki sebuah babak sejarah yang tak kalah menentukan. Perkembangan Islam di wilayah ini berlangsung bersamaan dengan kejayaan sekaligus kemunduran Kerajaan Sengguruh, sebuah kerajaan bawahan Majapahit yang berdiri kokoh di Malang Selatan. Sengguruh menjadi salah satu kerajaan bawahan Majapahit sekaligus sebagai benteng terakhir kerajaan Hindu di Jawa Timur. Sementara banyak daerah telah berubah di bawah kekuasaan Demak, kerajaan ini memilih untuk bertahan. Mereka berdiri untuk menjaga tradisi, hukum, keyakinan, dan tatanan leluhur yang telah diwariskan selama berabad-abad. Nama Sengguruh sendiri kini adalah nama sebuah desa di daerah selatan Kepanjen yang dilintasi oleh Sungai Brantas. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan kisah masa lampau yang jauh lebih besar. Menurut legenda lokal, kerajaan ini dipimpin oleh Raden Pramana, putra seorang patih Majapahit yang dipercaya memimpin sisa-sisa kekuatan Hindu di masa peralihan yang penuh gejolak. Di wilayah desa ini banyak ditemukan berbagai jejak peninggalan arkeologi masa Hindu-Buddha yang menjadi bukti bahwa pengaruh Hindu telah lama mengakar di sini. Tidak mengherankan jika wilayah terpencil di pegunungan Kapur Selatan ini dahulu menjelma menjadi basis pertahanan para penguasa Hindu Jawa terakhir. Kota Malang memiliki sejarah panjang, mulai dari masa Kanjuruhan hingga masa kolonial Belanda. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Portugis, Belanda, hingga Inggris semakin mengguncangkan tatanan lama Nusantara. Kerajaan Mataram melemah, dan bumi Jawa Timur pun jatuh ke dalam masa panjang penjajahan. Dalam catatan Raffles tahun 1812, Malang digambarkan sebagai daerah perkebunan yang berada di bawah Kabupaten Pasuruan. Tanahnya subur, udaranya sejuk, dan setelah jalur kereta api dibuka, Malang berkembang pesat sebagai pusat industri perkebunan kolonial. Di abad-abad awal, Malang berdiri di bawah naungan sistem kerajaan. Dari Kanjuruhan, Singhasari, hingga pengaruh Majapahit, pemerintahan dijalankan dengan struktur tradisional yang berakar pada nilai sejarah. Namun ketika kekuatan kolonial datang, wajah pemerintahan berubah drastis. Belanda memperkenalkan administrasi modern, membentuk kota sebagai daerah praja kolonial dengan aturan baru. Setelah proklamasi kemerdekaan, Malang menjadi salah satu basis penting perjuangan Republik. Kota ini membentuk pemerintah daerah sementara dan dalam masa Perang Kemerdekaan, termasuk Kles ke-1 tahun 1947 dan Kles kedua
tahun 1949, Malang menjadi medan pertempuran yang sengit. Salah satu pertempuran paling dikenang terjadi di front Jalan Salap, kini Jalan Pahlawan Trip. Di tempat itu, 35 anggota Brigade 17 Detasemen 1 Trip Jawa Timur gugur mempertahankan kota. Kini, monumen dan makam pahlawan berdiri di lokasi tersebut, berdampingan dengan Taman Makam Pahlawan di Jalan Veteran, sebagai pengingat abadi bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan harga dari sebuah perjuangan panjang. Kota Malang tidak pernah menjadi kota yang statis. Sejak masa-masa awal sejarahnya, wilayah ini terus bergerak mengikuti arah zaman, mengganti bentuk kekuasaan, memperbaharui tatanan, dan membangun ulang identitasnya dari generasi ke generasi. Perubahan itu tidak berhenti di sana. Ketika Republik Indonesia lahir, Malang kembali menata dirinya, menanggalkan identitas kolonial, dan membangun citra sebagai kota yang merdeka. Setiap perubahan rezim tidak hanya mengubah sistem pemerintahan, tetapi juga mengubah bagaimana Malang mengamati dirinya sendiri. Lambang-lambang kota dari masa kerajaan hingga era modern menjadi cermin perjalanan panjang itu. Logo-logo tersebut bukan sekedar gambar. Mereka adalah penanda zaman, simbol legitimasi, dan representasi jati diri sebuah kota yang terus berevolusi. Dan berikut adalah beberapa perubahan logo Kota Malang sebagai lambang kota praja yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Juni 1937, yang memiliki semboyan Malang Nominor Sursum Moveor. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, lambang lama yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda dicabut dengan keputusan DPRD tanggal 30 Oktober 1951 dan ditetapkan lambang baru yang memiliki semboyan Malang Namaku, Maju Tujuanku, yang merupakan alih bahasa dari semboyan lama Malang Nominor Sursum Moveor. Lalu pada tanggal 10 April 1964, dengan keputusan DPRD Kota Madya Malang, semboyan Kota Madya Malang diubah menjadi Malang Kuce Suara. Sedangkan lambang Kota Madya Malang ditetapkan dengan keputusan DPRD tanggal 22 Februari 1966. Asal-usul nama Malang disebut di dalam Prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi dan Prasasti Ukir Negara III tahun 1198 Masehi. Nama Malang muncul pertama kali pada Prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi, yang mana dalam isi prasasti hanya memuat daftar Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang, yang menyebut nama Sri Maharaja Rakai Watu Humalang. Prasasti ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah, sehingga menyebutkan raja-raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah Kerajaan Medang. Sedangkan berdasarkan transkrip dari Prasasti Ukir Negara III yang bertarikh 1120 Saka atau 1198 Masehi, dalam prasasti tersebut tertulis salah satu bagiannya, "Adapun daerah Malang dengan segala batas-batasnya ditetapkan bersama sebagai wilayah kekuasaan dan tempat kedudukan Diah Limwa Makanagara." Menurut Prasasti Ukir Negara III, nama Malang merujuk kepada sebuah daerah di lereng timur Gunung Kawi, dan telah diketahui bahwa penggunaan nama Malang setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi, maka bisa dipastikan bahwa asal mula penamaan Malang kemungkinan besar merujuk kepada Prasasti Ukir Negara III yang bisa dijadikan sumber primer.
Sedangkan nama Malang Kuceswara disebut di dalam Prasasti Mantiasih tahun 907 dan 908 Masehi atau Prasasti Mantiasih 1 dan 2 yang telah diteliti oleh berbagai ahli sejarah, mengatakan bahwa Bahatara Malang Kuceswara sebagai nama Bahatara yang sesungguhnya adalah raja setempat yang telah wafat dan didharmakan di sebuah candi Malang Kuceswara yang kemudian dipuja oleh pengikutnya. Hal ini sesuai dengan kultus Dewa Raja dalam agama Siwa. Prasasti yang berhubungan dengan Malang Kuceswara adalah Prasasti Mantiasih II, dan berikut adalah transkrip Prasasti Mantiasih pada lempeng baris 6. Disebutkan bahwa kewajiban yang dikerjakan oleh para pejabat muka adalah persembahan bagi Sri Maharaja pada masa penugasan, yakni pemujaan kepada Batara di Malang Kuceswara, serta kepada Sang Hyang Putikeswara di Kutusan, di Silabedecwara, dan di Tulecwara setiap tahun. Dan disebutkan pula bahwa pada masa jeda upacara itu terjadi kegelisahan atau ketakutan di daerah Desa Kuning. Sedangkan dalam Prasasti Dinoyo tahun 760 Masehi tidak menyebut Kuceswara, melainkan kata Putikecwara. Inskripsi dari Prasasti Dinoyo menyebut Putikecwara, bukan Kuceswara. Bentuk Putikecwara itulah yang disebut dalam kajian epigrafi sebagai cahaya suci atau objek suci yang dipuja. Hal ini sesuai dengan kultus Dewa Raja dalam aliran Siwaistis. Dan di dalam isi prasasti bisa diidentifikasi bahwa Putikecwara yang kemudian berevolusi menjadi Kuceswara adalah bahasa yang berkembang dari tradisi tutur dan legenda yang menyatakan bahwa Kuceswara berasal dari bahasa etimologi, bukan nama yang tertulis dari sumber prasasti. Putikecwara adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa Kawi yang merujuk pada cahaya suci atau kekuatan ilahi yang terpancar. Istilah ini biasanya muncul dalam tutur keagamaan Hindu Siwaistis, sehingga Putikecwara dalam konteks Hindu Siwa dapat diartikan sebagai kekuatan Siwa yang termanifestasi sebagai cahaya suci atau energi spiritual yang melindungi. Keberadaan kerajaan Kanjuruhan sendiri diketahui berdasarkan inskripsi dari Prasasti Dinoyo yang ditulis oleh Anana, cucu Raja Gajayana, bahwa kekuasaan yang dipimpin Raja Gajayana disucikan oleh Putikecwara. Di dalam isi Prasasti Dinoyo II tahun 850 Masehi, yang juga menerangkan bahwa wilayah Kanjuruhan keseluruhan adalah wilayah dan bangunan suci. Berdasarkan transkrip dari Prasasti Dinoyo, mencatat bagaimana kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 menata wilayah dan menetapkan tanah suci atau sima untuk kepentingan keagamaan. Melalui daftar saksi yang panjang ini, prasasti menunjukkan struktur pemerintahan Kanjuruhan yang tertib, sekaligus menegaskan bahwa tanah-tanah suci tersebut harus dijaga dan dihormati oleh generasi mendatang. Di balik lambang kota Malang, terselip sebuah semboyan kuno yang menyimpan gema masa lampau, Malang Kuceswara. Semboyan ini tidak muncul begitu saja. Pada tahun 1964, Profesor Dr. R.N.G. Purbacaraka, seorang filolog dan arkeolog besar Nusantara, mengusulkannya sebagai identitas resmi Kota Malang. 2 tahun kemudian, tepat pada ulang tahun Kota Malang yang ke-50, semboyan itu disahkan menjadi jiwa baru yang mengikat sejarah dan masa depan kota ini. Namun, kekuatan Malang Kuceswara tak hanya terletak pada pengesahannya. Ia berakar jauh ke masa Hindu-Buddha, jauh sebelum kota modern bernama Malang berdiri. Di tengah kabut misteri itu, masyarakat Malang sendiri turut merangkai kisah, mitos dan legenda yang tumbuh dari generasi ke generasi.
Ada yang mempercayainya sebagai nama candi yang hilang, ada yang menyebutnya sebagai sebutan untuk desa kuno, ada pula yang meyakini bahwa ia adalah gelar dari sosok yang disucikan pada masa lampau. Semua narasi itu berpadu membentuk satu mosaik besar tentang bagaimana masyarakat memaknai sejarahnya. Malang Kuceswara bukan sekedar semboyan, ia adalah warisan yang hidup, sebuah penanda identitas yang memuat aura kemegahan, misteri, dan kebanggaan kota yang telah melewati berabad-abad perubahan. Meski demikian, wujud asli Malang Kuceswara tetap menjadi teka-teki besar sejarah. Apakah ia nama sebuah bangunan suci, sebuah wilayah, atau salah satu tokoh yang dimuliakan? Hingga kini, tak satu pun bukti arkeologis yang dapat menegaskan rupa dan bentuknya. Yang tersisa hanyalah serpihan prasasti dan tafsir para ahli yang menjadi beberapa hipotesis. Dan berikut adalah beberapa hipotesis asal mula nama Malang dan Malang Kuceswara. Hipotesis Malang Kuceswara merujuk pada nama sebuah bangunan suci bernama Malang Kuceswara. Bangunan suci tersebut disebut dalam prasasti Mantiasih I dan II tahun 907 Masehi dan 908 Masehi. Para ahli masih belum memperoleh kesepakatan di mana bangunan tersebut berada. Di satu sisi, ada sejumlah ahli yang menyebutkan bahwa bangunan Malang Kuceswara terletak di daerah Gunung Buring, suatu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang, di mana terdapat salah satu puncaknya bernama Malang. Pihak di sisi lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci tersebut di daerah Tumpang, Kabupaten Malang. Di daerah tersebut, terdapat sebuah desa bernama Malang Suka yang menurut para ahli sejarah berasal dari kata Malang Kuca yang diucapkan terbalik. Hipotesis nama kota Malang merujuk pada sebuah kisah penyerangan pasukan Kesultanan Mataram ke Malang pada tahun 1614 Masehi yang dipimpin oleh Tumenggung Alap-Alap. Menurut cerita rakyat, terdapat sebuah percakapan antara Tumenggung Alap-Alap dengan salah satu pembantunya mengenai kondisi wilayah Malang sebelum penyerangan dimulai. Pembantu dari Tumenggung Alap-Alap tersebut menyebut warga dan prajurit dari daerah tersebut sebagai penduduk yang menghalang-halangi kedatangan dari pasukan Mataram. Setelah penaklukan tersebut, pihak Mataram menamakan daerah itu Malang. Malang sebagai kata dasar yang memiliki arti melintang atau menghalang-halangi. Nama Malang Kuceswara menjadi sebuah slogan kota Malang yang terdiri atas 3 kata, yakni Mala yang berarti kebatilan, kecurangan, kepalsuan, dan kejahatan. Angkuca yang berarti menghancurkan, membinasakan, dan Iswara yang berarti Tuhan. Oleh karena itu, Malang Kuceswara secara etimologi dapat diartikan Tuhan telah menghancurkan yang batil. Malang Kuceswara akan tetap berdiri sebagai simbol yang memanggil kita untuk terus mencari, meneliti, dan memahami jejak panjang perjalanan kota Malang dari masa lalu hingga hari ini. Kota Malang yang memiliki karakter wilayah secara letak geografis berada di dataran tinggi yang dihalangi oleh deretan pegunungan dan sungai-sungai, menjadikan Malang seakan menjadi benteng pertahanan alami yang seolah-olah benteng alami tersebut menjadi penghalang bagi wilayah ini. Oleh karena itu, nama Malang bisa juga mempunyai makna sebagai penghalang dikarenakan faktor letak geografis dan keberadaannya. Serta berdasarkan inskripsi dari isi Prasasti Ukir Negara III tahun 1198 Masehi yang menyebutkan nama Malang sudah ada sejak abad ke-12 Masehi, dan di dalam Prasasti Dinoyo I dan II tahun 760 Masehi yang menerangkan kekuasaan Kanjuruhan berpusat di wilayah Malang dan penentuan Tanah Sima atau Tanah
suci untuk mendirikan bangunan pemujaan kepada Resi Agastya yang disucikan oleh Putikeswara yang dilambangkan sebagai Mahadewa Siwa. Berdasarkan analisis dan kajian bahwa nama Malang mempunyai makna simbolik sebagai wilayah, tanah, atau bangunan suci. Secara harafiah, nama Malang dapat mewakili wilayah yang disucikan, tanah suci, atau bangunan suci. Sedangkan nama Kuceswara mengandung unsur bahasa etimologi yang diambil dari Putikeswara yang mempunyai makna filosofis sebagai pelindung suci. Secara harafiah, nama Kuceswara dapat mewakili Mahadewa atau Tuhan, cahaya ilahi atau cahaya pelindung. Maka dapat disimpulkan, nama Malang Kuceswara sebagai kepercayaan dan keyakinan secara etimologi dapat diartikan: 1. Wilayah suci yang terlindungi cahaya ilahi atau wilayah suci dalam lindungan Tuhan. 2. Penghalang bangunan yang disucikan atau penghalang wilayah suci. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan beberapa peninggalan seperti Candi Badut, Candi Karangbesuki, dan juga peninggalan pada masa Kerajaan Singasari berupa Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal. Semuanya berfungsi sebagai tempat pemujaan dan pendarmaan yang keseluruhannya merupakan bangunan suci. Malang Kuceswara bukan sekedar semboyan, ia adalah warisan yang hidup, sebuah penanda identitas yang memuat aura kemegahan, misteri, dan kebanggaan kota yang telah melewati berabad-abad perubahan. Dengan berbagai sejarah di masa lalu, Malang menyimpan jejak peradaban kuno, dari kerajaan Kanjuruhan hingga lahirnya nama yang penuh makna. Sejarah kota Malang tidak hanya terpahat di tanahnya, tetapi juga di jiwa orang-orang yang menjaganya. Sekian